Halo teman-teman, jumpa lagi di Mapel Las OAW atau Las Oxy Acetylene Welding. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar mengenai alat pelindung diri. Jadi, APD ini digunakan pekerja pada saat melakukan pekerjaan untuk melindungi diri dari yang namanya bahaya kerja. Pada proses las oxyasetilin memerlukan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlengkapan ini disebut dengan APD karena jenis pekerjaan dengan menggunakan las ini sangat berisiko terhadap keselamatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, dalam melakukan pengelasan diperlukan pemahaman tentang K3, peralatan, teknik-teknik, dan berlatih keterampilan pengelasan sesuai dengan SOP atau Standard Operational Procedure. Tujuan pembelajaran. Dalam pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsep dasar alat pelindung diri, pengertian, tujuan, hal-hal yang harus diperhatikan, serta macam-macam alat pelindung diri yang akan digunakan. Contoh sederhana penggunaan APD dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh kedua gambar berikut ini. Ada gambar A dan ada gambar B. Silahkan kalian simak baik-baik. Kira-kira dari kedua gambar ini, manakah gambar yang paling tepat? Nah, tentunya gambar yang paling tepat yaitu gambar A, di mana di gambar A, orang tersebut menggunakan APD dengan benar. Di gambar selanjutnya, temukan perbedaan dari kedua gambar berikut ini. Di situ ada gambar A dan ada gambar B. Kedua gambar tersebut sama-sama melakukan pengelasan. Silahkan kalian amati apa perbedaan dari kedua gambar berikut, serta gambar manakah yang paling benar. Tentunya dari kedua gambar ini, gambar yang paling benar adalah gambar A, di mana pada saat pengelasan, orang tersebut menggunakan APD dengan lengkap. Pengertian alat pelindung diri. Menurut Permenaker-Trans, alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jadi, peran alat pelindung diri ini di tempat kerja sangatlah penting, di mana APD ini digunakan untuk melindungi tubuh agar tubuh kita terhindar dari yang namanya bahaya kerja. Macam-macam alat pelindung diri. Silakan kalian cermati gambar berikut ini. Di situ ada gambar berbagai macam simbol APD, mulai dari simbol 1 sampai simbol 11. Di mana masing-masing simbol APD ini memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda. Kalian harus bisa memahami kegunaan dari simbol berikut ini. Silahkan kalian lihat baik-baik agar kalian bisa mencermati perbedaan dari masing-masing simbol berikut. Macam-macam alat pelindung diri. Berikut ini adalah gambar dari macam-macam APD yang wajib kalian gunakan pada saat melakukan pengelasan OAW. Alat pelindung diri yang pertama yaitu pakaian kerja atau pakaian praktek. Di dalam ruang bengkel, kalian wajib menggunakan pakaian kerja. Pakaian kerja ini biasanya terbuat dari bahan katun atau bahan campuran sejenisnya dan tidak boleh terbuat dari polyester, karena bahan ini mudah bereaksi dan mudah menempel pada kulit badan. Syarat-syarat pakaian kerja lainnya yaitu tidak boleh terlalu sempit sehingga akan mengurangi gerak anggota tubuh, serta tidak terlalu banyak bagian yang terbuka. Selama bekerja di bengkel, kalian juga tidak diharapkan untuk mengantongi benda tajam atau benda yang mudah terbakar, seperti kertas, korek api,
penggores, penitik, dan lain sebagainya. Peralatan yang kedua yaitu apron atau leather apron. Bisa kalian lihat di gambar berikut. Apron di sini berfungsi untuk menghindari terbakarnya pakaian kerja karena percikan cairan logam, goresan benda panas, dan cahaya yang timbul dari pengelasan. Bahan apron biasanya terbuat dari kulit yang bercampur dengan asbes. Peralatan yang ketiga yaitu ada kacamata las. Bisa kalian lihat di gambar. Kacamata las ini berfungsi untuk melindungi mata dari berbagai sinar yang membahayakan. Di dalam pengelasan OAW ini terdapat 3 sinar yang membahayakan bagi mata, yaitu ada sinar ultraviolet, sinar cahaya tampak, dan juga sinar inframerah. Pada sinar inframerah ini, sinar las tidak akan langsung terasa oleh mata, tetapi lama-kelamaan jika terus-menerus terkena sinar ini, maka baru akan berefek di mata. Selain itu, kacamata ini juga digunakan untuk melindungi mata dari percikan api las. Yang keempat yaitu ada sepatu las atau safety shoes. Safety shoes ini digunakan untuk melindungi kaki dari serpihan-serpihan terak yang berbahaya. Sepatu las ini terbuat dari bahan berkualitas baik dan alasnya harus terbuat dari karet pejal yang kuat. Karena di dalam bengkel tidak hanya digunakan untuk mengelas, tetapi ada berbagai macam perlengkapan pemotong atau mekanik lainnya, serta ada berbagai macam benda berbahaya atau benda tajam yang kemungkinan akan terinjak oleh kaki. Yang kelima ada sarung tangan. Sarung tangan ini penting digunakan dalam pengelasan, di mana sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari panas pengelasan. Bahan sarung tangan ini harus mampu meredam panas pada saat proses pengelasan dan harus berkualitas baik. Yang keenam ada penghisap asap, di mana pada saat pengelasan butiran-butiran debu asap akan banyak terhirup oleh hidung dan akan masuk ke paru-paru sehingga akan mempengaruhi proses pernafasan. Gas-gas beracun di dalam pengelasan ada 2, yaitu ada gas karbon monoksida atau CO dan juga gas karbon dioksida atau CO. Fungsi dari penghisap asap ini adalah digunakan untuk membuang debu, asap, dan gas sehingga ruang kerja akan tetap bersih. Yang terakhir di situ ada helm las. Helm las ini digunakan untuk melindungi wajah dan kepala dari percikan api las. Ketika kita menggunakan helm las ini akan otomatis bagian dari kepala, wajah, dan juga mata kita akan terlindungi. Gangguan kesehatan dan penyebab kecelakaan pada saat pengelasan mungkin akan sangat banyak jumlahnya. Mungkin saja disebabkan karena kelalaian operator, kondisi peralatan, sinar las, debu, panas, kejatuhan benda, ataupun yang lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu pencegahan dari dalam diri kita sendiri, agar kita terhindar dari kecelakaan kerja dan kita bisa bekerja dengan aman dan juga nyaman. Silakan kalian lihat berbagai macam kegiatan dari gambar berikut ini. Di situ ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ketika sedang melakukan praktek di bengkel. Kira-kira dari gambar tersebut apa sajakah yang akan terjadi serta alat pelindung apa yang wajib digunakan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Di sini silahkan kalian cari potensi bahaya yang mungkin terjadi dari masing-masing gambar. Kemudian sebutkan peralatan pelindung diri yang digunakan untuk meminimalisir bahaya tersebut. Mungkin itu sedikit materi untuk hari ini terkait dengan alat pelindung diri. Jangan lupa ketika di bengkel kalian harus tetap mematuhi prosedur yang ada dan selalu menggunakan APD pada saat bekerja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.